Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga tetap semangat untuk menjalani keseharian kalian. Nah, udah lama nih kita nggak berjumpa karena liburan kemarin. Gimana teman-teman puasa kalian? Apakah sampai hari ini puasa kalian masih lancar? Atau udah banyak yang bolongnya nih? Tapi semoga teman-teman puasanya lancar selalu ya, dan nggak ada yang bolong-bolong. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sopan santun dalam keluarga. Kenapa kita harus membahas materi ini? Karena terkadang ya teman-teman, kita masih suka atau kurang menghormati baik kedua orang tua kita atau mungkin adik bahkan kakak kita. Padahal itu sangat penting di dalam keluarga, terutama untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas sopan santun dalam keluarga. Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup pendidikan. Teman-teman sadar gak sih? Kalau kita itu sebagai makhluk individu, selain jadi makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita banyak berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam berinteraksi sosial, kita akan selalu dihadapkan oleh aturan-aturan dan juga norma-norma di dalam lingkup berinteraksi itu. Pada dasarnya, ruang lingkup interaksi sosial ada 3 tempat. Yang pertama, ruang lingkup pendidikan informal atau keluarga. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan formal, yaitu sekolah. Dan yang ketiga, ruang lingkup pendidikan non-formal, yaitu masyarakat atau pergaulan. Ruang lingkup keluarga itu dikenal juga dengan ruang lingkup pendidikan informal, yang sebenarnya adalah ruang lingkup pendidikan yang sifatnya sangat fundamental. Apa sih fundamental? Fundamental itu artinya bahwa pendidikan yang diterima oleh manusia pada awalnya itu berasal dari keluarga. Benar atau enggak? Pasti tentunya kalian awal mula yang mengajarkan kalian banyak hal yaitu keluarga. Bagaimana cara kalian makan, bagaimana cara untuk buang air kecil di kamar mandi, bagaimana cara mandi, ataupun yang lainnya. Selain tempat di mana manusia mendapatkan pendidikan awal, keluarga juga waktunya itu sangat panjang dibandingkan dengan pendidikan formal dan juga non-formal. Benar atau enggak nih teman-teman? Pasti kita akan lebih sering berada di ruang lingkup keluarga dibandingkan sekolah ataupun masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui, karena pada lingkungan keluarga sejak kecil sudah ditanamkan norma-norma, aturan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah tata krama. Tata krama pada dasarnya adalah kebiasaan, adat, sopan santun yang telah disepakati bersama. Sikap, tingkah laku, tutur ucapan, atau sopan santun seseorang dalam pergaulan adalah merupakan cermin dari bagaimana keluarga menanamkan sopan santun dalam keluarga orang tersebut. Dengan kata lain, baik buruknya perangai seseorang adalah cerminan dari didikan keluarganya. Pernah gak sih kalian dengar ketika ada sifat kalian yang salah atau kelakuan kalian yang mungkin kurang baik, orang lain akan langsung ngatain seperti ini.
kelakuannya nggak benar banget, pasti orang tuanya tuh ngajarinnya nggak benar, kayak gitu. Padahal belum tentu atau nggak mungkin kan itu karena didikan orang tuanya. Bisa jadi karena lingkungan anak tersebut, lingkungan masyarakat ya, seperti itu. Dan ketika bertingkah laku dan bertutur kata, harusnya kita selalu memegang teguh nilai-nilai sopan santun. Karena peserta didik yang sopan santun merupakan perwujudan bukti pekerti luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari keluarga dan juga orang-orang sekitarnya. Yaitu bisa jadi dari bapak ibu guru kamu, atau lingkungan masyarakat, atau mungkin dari tulisan-tulisan dan hasil karya orang-orang bijak yang memotivasi sikap kamu. Yang kedua yaitu sopan santun dalam keluarga. Ruang lingkup keluarga merupakan ruang lingkup pendidikan yang sifatnya itu sangat mendasar. Dan hal yang harus kita perhatikan yaitu harus selalu senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena sebagai umat beragama, kita tentunya diwajibkan untuk menghormati kedua orang tua, yaitu dengan berbakti, menaati perintahnya dan berbuat baik kepada orang tua. Dan kita sebagai peserta didik selakunya haruslah kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua secara tidak langsung akan mengarahkan pendidikan peserta didik ke arah kesuksesan. Ada beberapa bentuk bakti kita pada orang tua yang dapat kita wujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sopan santun. Antara lain, yang pertama, coba usahakan semua yang kita lakukan itu bisa membuat kedua orang tua kita senang dan gembira. Bukan malah menghadirkan rasa sedih. Yang kedua, menghadapi kedua orang tua kita dengan ramah dan juga ceria. Yang ketiga, berbicaralah pada kedua orang tua dengan lemah lembut. Yang keempat, jika dipanggil, penuhi panggilan orang tua dengan senang hati. Yang kelima, perlakukan kedua orang tua kita itu dengan rasa hormat. Yang keenam, kalau kedua orang tua kita memerlukan bantuan, segeralah membantu mereka dengan senang hati. Yang ketujuh, jika kedua orang tua melakukan kesalahan, maka ingatkanlah mereka dengan cara-cara yang santun dan jangan membuat mereka sakit hati ataupun tersinggung. Yang kedelapan, jika sedang makan bersama, biarkanlah orang tua kalian makan atau minum terlebih dahulu. Setelah itu, baru kalian memulai. Nah, tadi itu sikap sopan santun kita terhadap kedua orang tua. Nah, selanjutnya ialah sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan posisi anak dalam hierarki keluarga, antara lain sebagai berikut. Nah, kalau kamu anak pertama nih, yang pertama, menyayangi adik-adik kalian. Yang kedua, tentunya memberi teladan yang baik kepada adik-adiknya. Yang ketiga, memberikan peringatan atau nasihat kepada adiknya yang melakukan kesalahan tentunya dengan cara yang baik. Yang keempat, memberi bantuan atau menolong adiknya jika diperlukan atau kalau menurut kalian itu perlu dibantu. Nah, tadi sebagai anak sulung. Nah, kalau ini sekarang sebagai adik. Mau kalian sebagai anak kedua ataupun anak bungsu. Yang pertama yaitu tentunya harus menghormati kakak-kakak kalian. Yang kedua, taat pada nasihat kakaknya selama nasihat tersebut demi kebaikan. Yang ketiga,
tidak tersinggung nih ketika diperingati kakaknya kalau kalian melakukan suatu kesalahan. Yang keempat, minta bantuan pada hal-hal tertentu kepada kakak kalian. Jangan sungkan untuk meminta bantuan jika kakak kalian mengerti. Peserta didik sebagai seorang anak, jika dalam lingkungan keluarga dididik dengan baik, maka dapat dipastikan anak tersebut juga akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam pergaulannya. Tapi sebaliknya, jika dalam didikan yang kurang bagus, maka anak tersebut kadang sering melakukan suatu tindakan yang kurang bagus pula dalam pergaulannya. Tindakan-tindakan yang kurang bagus tersebut sebenarnya dapat dihindari jika orang tua selaku pemegang kendali pendidikan informal mendidik anaknya dengan baik, didukung oleh peserta didik selaku anak. Nah, contohnya ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, Ali seorang anak bungsu. Dia sudah terbiasa menghargai dan menghormati kakaknya dalam lingkungan keluarga. Jadi, maka kemungkinan kecil Ali dalam berinteraksi sosial akan menunjukkan sikap meremehkan orang lain. Nah, sedangkan contoh yang kedua, Iwan seorang anak satu-satunya anak laki-laki dari 4 bersaudara, sehingga cenderung mendapatkan perlakuan istimewa dalam lingkungan keluarga. Maka tidak menutup kemungkinan pada diri Iwan tersebut akan muncul sifat atau perilaku yang kurang baik. Misalnya, Iwan jadi sosok yang egois, ingin menang sendiri, mudah tersinggung, usil, atau yang lain-lain. Seperti itu. Oke teman-teman, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.